Ya, nama saya Bima Kurnia Adam, NPM 06 2018 107053. Di sini saya akan membuat video demo program praktikum untuk basis data modul 5. Yang pertama yaitu buat koneksi database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Ya, di sini koneksinya seperti ini. Yang pertama kita masuk NetBeans, kemudian buka file koneksinya, isinya seperti ini. Pertama ada package, dia masuk package database. Kemudian ini importnya ada SQL connection, driver manager, result set, session statement. Kemudian nama kelasnya saya beri koneksi database. Kemudian atribut dari kelas ini ada atribut dari class connection, kemudian objek dari statement, lalu ada string, ya ini berupa string, ini ada nama kelas driver Oracle-nya, URL database-nya, user database-nya, dan password database-nya. Lalu di sini ada konstruktornya berisi seperti ini. Jadi atribut yang di atas tadi diisi di dalam konstruktor ini seperti ini. Class driver Oracle diisi seperti ini. Kemudian URL database-nya diisi seperti ini. User database-nya diisi seperti ini. Password-nya juga seperti ini. Lalu ada try catch seperti ini isinya. Class for name, this class driver Oracle, koneksinya diisi seperti ini. Ada catch-nya juga, koneksi database gagal. Kemudian yang class not found ini untuk class drivernya, jika tidak ditemukan maka akan keluar error seperti ini. Lalu selanjutnya ada metode get data. Yang metode get data ini tipenya dari result set. Di sini metode get data itu butuh kode SQL, ya. Jadi kode SQL-nya dibaca masuk ke sini, kemudian dia membuat this statement diisi dengan diskoneksi titik create statement, jadi membuat statement baru. Kemudian jika benar di try seperti ini bisa, maka dia return statement ini. Return statement kemudian memanggil metode execute query dan kode SQL-nya tadi di execute di sini. Namun jika terjadi error, dia akan meng-catch ke SQL exception ini yang bawah. Nah, selanjutnya metode yang selanjutnya yaitu metode manipulasi data. Metode ini juga butuh kode SQL. Di sini tipe dari metode ini yaitu integer. Kemudian langsung saja ke dalamnya, yaitu this statement sama dengan diskoneksi create statement, jadi membuat statement sama seperti yang di atas tadi. Lalu jika benar maka dia return this statement, lalu mengeksekusi kode SQL dengan metode execute update. Lalu jika terjadi exception maka dia return 0. Nah, ini sudah untuk yang koneksi database-nya. Lalu untuk soal yang nomor 2, buatlah CRUD atau CRUD pada salah satu tabel, boleh menggunakan GUI, konsol, atau web. Nah, di sini CRUD milik saya beri di tabel pegawai, jadi kodenya seperti ini. Yang pertama create terlebih dahulu. Create di sini saya beri nama insert metodenya. Jadi public void insert, ini parameternya ada nama, alamat, nomor telepon, dan password. Lalu ada variable string, namanya kode SQL. Ini berisi kode SQL yang akan saya eksekusi seperti ini. Lalu saya panggil metode manipulasi data dari objek koneksi database untuk menjalankan query di atas ini. Kemudian untuk yang update juga sama seperti insert, hanya saja bedanya pada variable kode SQL. Di sini saya beri query update dan dipanggil juga metode manipulasi data. Lalu delete juga sama, hanya saja berbeda pada kode SQL-nya saja, menggunakan delete query-nya seperti ini dan memanggil manipulasi data lagi. Nah, lalu yang read itu ada di view tabel ini. Jadi yang read itu seperti ini, view tabel. Lalu langsung ke kode SQL-nya saja, yaitu select bintang from list underscore pegawai. List underscore pegawai ini adalah view, saya sudah membuat view sebelumnya. Nah, kemudian ditampung di result set dengan nama hasil kode SQL. Nah, hasil kode SQL ini mengambil dari metode get data yang mengeksekusi kode SQL yang ini di atas tadi, select. Nah, lalu di sini ada while hasil kode SQL .next masih ada, maka dia menjalankan yang di dalamnya ini. Di sini ada ID pegawai, nama, alamat, nomor telepon, dan password. Saya ambil dari hasil query-nya tadi seperti ini. Kemudian saya buat objek baru dari model pegawai. Lalu setelah membuat objek, kita buat objek sementara dengan nama temp ini, objek array berupa array yang
isinya ada 5. Kemudian saya isi dengan yang pertama yaitu model pegawai, ID pegawai, yang kedua nama dari model pegawai, alamat dari model pegawai, nomor telepon dari model pegawai, dan password dari model pegawai. Nah, setelah itu objek sementara ini kita add ke dalam baris yang ada di tabel model pegawai di atas tadi, tabel modelnya. Nah, setelah perulangannya ini selesai, maka dia langsung ke sini mereturn tabel model pegawai yang telah diisi tadi ini. Jadi nanti tipe metode dari view tabel ini berupa default table model. Nah, sudah selesai untuk yang nomor 2, lalu lanjut ke yang nomor 3, yaitu terapkan yang nomor 2 tadi itu ya ini yang benar, yang nomor 3. Pertama, terapkan salah satu konsep join dan tampilkan pada project Anda untuk yang nomor 3. Nah, di sini saya menerapkan join di transaksi beli ya, tabel transaksi beli, dimana ya ini di view tabel laporan beli metodenya. Ini tipenya default table model. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan join beberapa tabel. Yang pertama, saya memberikan query select kepada tabel transaksi beli, lalu saya joinkan ke tabel hewan. Nah, setelah di tabel hewan saya joinkan dengan ID hewan seperti ini, lalu ada join lagi dengan tabel pegawai yang syaratnya itu ID pegawai dan ID pegawai seperti ini joinnya. Order by ID beli. Nah, isinya jadi seperti ini. Saya ingin menampilkan ID beli, harga beli, dan tanggal beli dari tabel transaksi beli, lalu ID hewan, nama hewan, dan status terjual dari tabel hewan, dan juga pegawai yang menangani dari tabel pegawai. Lalu yang nomor 4, soal nomor 4, terapkan salah satu konsep view dan tampilkan pada project Anda. Ya, untuk yang nomor 4 ini saya juga melakukannya di tabel pegawai yang tadi. Nah, dari yang tadi select bintang from list pegawai ini adalah view. Jadi saya menerapkan view-nya di sini. List pegawai ini view-nya menampilkan pegawai dengan ID yang terurut. Karena jika kita melakukan select bintang from nama tabel pegawai langsung, maka datanya tidak urut dan saya butuh data yang diurutkan dengan ID pegawai yang urut. Jadi saya menggunakan view seperti ini. List pegawai ini view-nya yaitu select bintang from tabel pegawai, kemudian di order by ID pegawai ascending, jadi urut dari yang terkecil hingga terbesar seperti itu. Langsung saja yang terakhir kita coba untuk run programnya. Pertama kita langsung ke group pada salah satu tabel itu, saya ke menu pegawai, edit pegawai. Nah, seperti ini datanya. Kemudian yang pertama langsung saja kita insert nama pegawainya. Di sini saya buat Jihan, kemudian alamatnya Semolo Waru, teleponnya 0896 1122 2211, passwordnya Jihan 123, lalu tambahkan pegawai. Anda yakin untuk menginsert data pegawai tersebut? Oke. Data pegawai berhasil diinsert. Kita cek datanya sudah masuk atau belum. Ya, seperti ini datanya sudah masuk, yaitu dengan ID pegawai 200, nama pegawainya Jihan, alamat pegawainya Semolawaru, nomor teleponnya seperti ini, passwordnya Jihan 123. Lalu yang kedua adalah update. Kita coba update. Di sini update saya sistemnya yaitu dengan mencari ID pegawai yang akan diupdate terlebih dahulu. Kita masukkan ID pegawai 200 milik Jihan tadi, kita cari. Nah, kemudian muncul data pegawai yang akan diupdate seperti ini. Alamatnya Semolawaru, nomor teleponnya seperti ini. Datanya diupdate menjadi, nama pegawainya kita ubah jadi Komang, alamatnya Waru, nomor teleponnya 0896, diberikan tetap saja 1122 2211. Nah, kita update. Apakah Anda yakin untuk mengupdate? Kita klik OK. Nah,
yang seperti ini, berhasil terupdate datanya. Di pegawai 200, nama pegawainya Komang, alamat pegawainya Waru, nomor teleponnya tetap, dan passwordnya ini memang saya tidak update, jadi saya biarkan tetap passwordnya. Nah, lalu untuk yang delete, hapus, kita coba. Kita langsung cari ID pegawainya, kita ketik cari. Nah, seperti ini datanya muncul yang akan dihapus. Lalu kita hapus pegawainya. Apakah Anda yakin untuk menghapus pegawai tersebut? Oke. Data berhasil dihapus. Oke, nah berhasil terhapus, hilang seperti ini. Nah, kemudian untuk yang penerapan dari join, ada pada menu lihat laporan pembelian di sini. Nah, ini adalah hasil dari join tadi. Ada ID beli, ID hewan, nama hewan dari tabel hewan. Kemudian ada ID beli, harga beli dan tanggal beli dari tabel transaksi beli. Ini harga beli, tanggal beli, ID beli. Kemudian status terjualnya dari hewan, dan pegawai yang membeli ini salah satu dari tabel pegawai. Jadi di sini seperti ini tampilannya. Lalu untuk yang view ada pada pegawai yang ini tadi. Nah, tabel ini penerapan view ada di sini milik saya. Jadi ini ID pegawainya sudah urut karena saya menggunakan view yang bernama list pegawai tadi, hasilnya seperti ini. Ya, sekian penjelasan video demo program praktik berbasis data modul 5 dari saya. Terima kasih.